Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahibul fadilah was sa'adah, guru mulia kita Profesor Dr. Haji Kashful Anwar MPD, matta'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Segenap Bias Akademika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan mohon maaf kami tidak sebut satu persatu. Insya Allah beliau-beliau semua dalam kemuliaan dunia sampai akhirat nanti. Juga yang kami muliakan, yang kita cintai, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf. Saya senang senyum menyebut nama beliau karena teringat ayah saya yang namanya Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan doakan ayah kami dalam rahmat Allah, dan kita doakan beliau guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf senantiasa dalam penjagaan Allah. Allah istiqamahkan beliau terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Habib Ali Wankik Barakbah, para habaib, para ulama, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan hadis di mana Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman, Innallaha ta'ala yaqul Ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang mengundang rektor. Bukan karena hanya sekedar merasa tidak enak kalau tidak hadir, tapi kehadiran kita malam ini karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk nanti benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita adalah karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan ainal mutahabuna li jalali, al yauma udhilluhum tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa. Mudah-mudahan semua kita selamat. Mudah-mudahan semua kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang suka berteman, teman di medsos, padahal sih belum pernah ketemu. Kayaknya kok jadi kayak dekat. Tapi anehnya banyak orang yang seharusnya dekat
sekarang malah terasa jauh. Suami istri kadang-kadang yang harusnya berdekatan kok sekarang malah berjauhan. Tetangga yang seharusnya kadang seolah tidak mengenal lagi keadaannya. Kami kalau di Jakarta itu biasa pergi gelap pulang gelap. Jadi kalau ditanya gimana tetanggamu, gelap. Gak ngerti sudah. Belum lagi tembok-tembok yang besar dan tinggi. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang seharusnya kita berakrab-akrab dengannya sekarang sudah mulai terasa jauh. Contoh, fisiknya dekat tapi kenapa bicaranya lewat WA? Di rumah suami, istri, orang tua, anak kadang-kadang menginstruksikan sesuatu tidak lagi duduk bersama. Kenapa yang seharusnya dekat menjadi jauh? Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin anak-anak zaman now, Gen Z suka bilang namanya bestie. Apa kalau di Jambi ini namanya? TS, CS, bestie. Ketika suatu saat Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu julasa'ina khair?" Ya Rasulullah, kalau kami mau cari CS kami, mau cari bestie kami, orang yang layak kami jadikan bestie itu yang mana? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, man dzakarakum billahi ru'yatuh, yang kalau kalian memandang dia membuat kalian ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang hari ini memasang muka sangar, memasang muka yang menakutkan, menyeramkan. Berapa banyak orang yang hari ini jika kita memandangnya bukan merasa teduh, tapi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah senyumnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menyenangkan kalau kita memandangnya, dan orang-orang yang layak kita jadikan teman dekat kita, bestie kita. Siapa? Rasulullah memberikan arahan, man dzakarakum billahi ru'yatuh, ketika kalian memandangnya membuat kalian ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para ulama kita, habaib kita, dosen-dosen kita, pemimpin-pemimpin kita, saat kita memandang mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkahilah kami, berkahi semua yang hadir di majelis ini. Jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami saling memandang karena mengingatmu ya Allah. Amin. Jangan pisahkan kami dunia sampai akhirat nanti dalam ridhamu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dulu mungkin kalau maksiat merasa malu, sekarang berbuat maksiat sudah tanpa rasa malu lagi. Wal'iyadu billah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dulu orang senang memandang wajah para ulama, senang memandang wajah orang-orang tua, keteduhan, kenyamanan. Kemudian dia ingat Allah, takut untuk melakukan keburukan. Kenapa hari ini kok melakukan kemaksiatan bisa berbarengan? Melakukan kemaksiatan bisa rame-rame, melakukan kemaksiatan seolah Allah tidak melihatnya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah teman-teman baik itu yang jika kita melihatnya, bersamanya, memandangnya, kemudian kita mengingat Allah, taat kepada Allah, dan kita merasa malu kalau kita ini kemudian maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin jika ini dipegang oleh semua pemangku urusan-urusan di negeri ini, oleh para pendidik, oleh siapapun, insya Allah negeri kita akan terjaga dan negeri kita akan maju. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka yang layak kita jadikan teman dekat kita, bestie kita? Man zada fi ilmikum mantiqu. Kalau dia bicara, maka pembicaraannya menambah wawasan, menambah pencerahan, menambah ilmu buat kalian. Allahu Akbar. Hari ini bersenang-senanglah kita majelis ini, majelis arba'in ini, kumpulan para ulama. Saya mah hadir ke sini, Profesor, karena menghormati Pak Profesor, beliau yang meminta. Yang kedua, anggaplah saya latihan muhadarah. Ya, saya dokter juga, tapi mondok di kantor. Tidak seperti para dosen yang mulia ini, saya bicara latihan muhadarah saja, mengingatkan buat diri saya. Maka man zada fi ilmikum mantiqu, yang orang jika dia bicara, bicaranya menambah pencerahan buat kita, maka insya Allah inilah orang yang layak kita jadikan bestie, yang layak kita jadikan teman dekat kita. Hari ini banyak teman, grup-grup WA di mana-mana, tapi coba lihat isinya. Semua grup pasti isinya sama. Semua grup pasti bicaranya sudah sana, sudah sini. Mana yang menambah pencerahan buat kita? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman baik sekali lagi adalah yang jika dia bicara, bicaranya mampu mencerahkan kita. Wal'iyadu billah, kadang-kadang banyak orang mencari pencerahan tapi salah jalan. Contoh saja, dan ini pernah saya alami. Saya juga kaget hari ini kok masih ada orang yang demikian. Pak Profesor, suatu saat ada orang yang mengirimi SMS ke saya. Waktu itu masih SMS, dia bilang, Ustaz, bagaimana pendapat antum, bolehkah saya menikah dengan jin? Ini yang kirim seorang ibu, Kiai. Beliau tanya ke saya balik tanya, Bu, kalau mau menikah dengan jin, di mana tempatnya, gimana caranya? Dia jawab, oh gampang Ustaz, tinggal saya berangkat ke Gunung Salak, daerah Bogor. Lalu saya datang, saya siapkan mahar, saya siapkan mas kawin, lalu jinnya masuk ke badan seorang ustadz, lalu saya dinikahkan melalui ustadz itu. Langsung saya jawab, yang enak ustadznya. Kenapa juga maharnya yang menyiapkan ibu? Mahar itu mas kawin, artinya mas mau kawin. Yang laki yang memberi kepada ibu. Tapi ini menarik buat saya. Saya ingin tahu, Bu, dari mana sih dapat ide menikah dengan jin? Bukankah masih banyak laki-laki? Kata beliau, oh karena saya sering baca tentang hal-hal yang gaib melalui majalah gaib. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada orang-orang yang demikian di zaman now, hari ini. Padahal pengajian banyak, majelis taklim banyak, di mana-mana orang sudah bisa mengakses pencerahan-pencerahan. Kenapa itu tidak masuk ke dalam jiwa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang ketiga, siapa orang yang layak dijadikan sebagai teman dekat kita? Man dzakarakum bil akhirati amaluhu, orang-orang yang amalannya membuat kita kemudian mengingat tentang masa depan kita akhirat. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sebentar untuk kita. Dunia hanya persinggahan, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Kita hanya sementara. Rasulullah SAW mengingatkan, a'maru ummati, rata-rata usia umatku 60, 70, sedikit yang melampaui itu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersama, hari ini kita memandang, suatu saat kita ini yang hari ini mengurus jenazah, suatu saat kita yang akan menjadi jenazah diurus itu. Hari ini kita menyolatkan, nanti kita yang disolatkan. Hari ini kita menguburkan, nanti kita yang dikuburkan. Hari ini kita mendoakan, nanti kita yang membutuhkan doa-doa itu. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia hanyalah sebentar. Mari kita renungkan, suatu saat kita masuk ke alam kubur, maka alam kubur boleh jadi lebih lama daripada dunia kita. Mereka yang sudah wafat 100 tahun yang lalu sampai hari ini belum kiamat. Mereka yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu sampai hari ini belum kiamat. Itu baru di alam barzakh. Lalu akhirat khairun wa abqa, akhirat adalah selama-lamanya dan lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik adalah teman yang mengingatkan tentang akhirat kita ketika dia beramal. Amalnya mampu memotivasi kita, amalnya mampu mengingatkan kita, dan amalnya itu adalah mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk masa depan kita. Maka hari ini saya kira contoh-contoh baik yang diperlukan. Hari ini kita merindukan guru-guru yang membimbing kita. Kita merindukan dosen-dosen yang membimbing kita. Kita merindukan pemimpin-pemimpin kita yang menunjukkan akhlak mulia, yang menunjukkan amal-amal yang positif. Untuk apa? Karena dengan itu insya Allah mendorong kita juga untuk menjadi lebih baik dan mengingat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menauladani Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak teman baik supaya kita menjadi orang baik, dan insya Allah akhir hidup kita menjadi akhir yang baik, dan insya Allah tempat kita terakhir nanti adalah tempat terbaik, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah contoh dari orang yang terbaik, orang yang paling mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan. Buat siapa? Siapa yang bisa mengambil keteladanan Nabi itu? Liman kana yarjullah, orang-orang yang berharap akan rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dia juga paham betul nanti ada hari akhirat. Dan wa dzakarallaha katsira, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak berzikir insya Allah bisa mengambil keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon doa, serta kami mengundang suatu saat Bapak Ibu ke Jakarta, mampir ke Bogor. Pak Profesor mudah-mudahan berkesempatan juga kami melanjutkan harokat dakwah dari Allah Yarham Al-Maghfurlah Haji Muhammad Ali bin Ilham
Al-Banjari. Beliau juga sama dzurriyyat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih kerabat dekat dengan Tuan Guru Sekumpul, juga dari keluarga beliau Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami masih lanjutkan zikir kami keliling Indonesia, juga bermarkas di Sentul Bogor. Mudah-mudahan bisa hadir, dan nanti sekali-sekali bila ingin ziarah juga ke makam beliau di daerah Gunung Sindur Bogor, ada pondok pesantren dengan lahan 21 hektar di Gunung Sindur. Mudah-mudahan berkenan nanti Pak Profesor bisa berkuda juga di sana. Di tempat kami ada berkuda, ada memanah, ya. Juga kalau di Sentul ada kolam renang yang panjang, Sungai Cikeas, gak kalah sama di Jambi ini juga, ya. Kemudian insya Allah kegiatan kami sampai hari Sabtu di Jambi ini, besok pagi insya Allah di Masjid Nurdin Hasanah dengan Bapak Wakil Gubernur, insya Allah ketemu lagi di sana, ya. Demikian, mohon dimaafkan lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.